Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Asri Selvi Putri Mendelva, saya dari kelompok 10 sebagai penyaji kedua. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis regresi linear ganda. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh penyaji sebelumnya, bahwa regresi linear berganda ini merupakan regresi yang mempunyai variabel bebas bisa ada 2, 3 ataupun lebih. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi ganda 2 prediktor. Nah, yang dimaksud dengan regresi ganda 2 prediktor ini merupakan regresi ganda yang mempunyai 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat atau Y. Nah, sebagai contoh, di sini ada sebuah penelitian yang dilakukan, yaitu untuk mengetahui pengaruh kemampuan kerja pegawai dan kepemimpinan F direktif terhadap produktivitas kerja pegawai. Nah, berdasarkan 10 responden yang telah digunakan sebagai sumber data penelitian, maka hasilnya seperti pada slide berikut. Nah, di situ ada nomor responden, ada 10, ada variabel X1, ada 10, 2, 4, 6, 8, 7, 4, 6, 7, 6. Demikian juga dengan variabel bebas yang kedua atau X2, ada 7, 3, 2, 1, 4, 6, 5, 3, 3, 4, 3. Demikian dengan variabel terikat atau Y, yaitu ada 23, 7, 15, 17, 23, 22, 10, 14, 20, dan 19. Nah, langkah selanjutnya, untuk dapat meramalkan bagaimana produktivitas kerja pegawai bila kemampuan kerja pegawai dan kepemimpinan direktif dinaikkan atau diturunkan, maka kita harus mencari persamaan regresinya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari persamaannya, maka kita memerlukan data yang ada pada tabel tadi, kita susun ke dalam tabel penolong dari 3 instrumen yang dikembalikan untuk menjaring data tentang tingkat kemampuan kerja pegawai, kepemimpinan direktif, produktivitas kerja, dan hasil yang dapat diberikan pada tabel berikut. Nah, sebagai keterangan, nanti Y adalah produktivitas, X1 kemampuan kerja pegawai, dan X2 yaitu kepemimpinan direktif. Nah, teman-teman dapat melihat tampilan tabel yang sudah saya hitung. Jadi di sini ada nomor responden X1, X2, Y, X1 dan Y, X2Y, X1 kali X2, dan X1 kuadrat, X2 kuadrat. Nah, dari tabel ini, dari tabel penolong yang sudah kita buat, maka kita dapat menentukan sigma atau jumlah-jumlah dari setiap hasil tabel penolong tadi. Seperti sigma dari Y yaitu ada 170, sigma X1 60, sigma X2 40, sigma X1 kali Y sama dengan 1122, sigma X2 kali Y sama dengan 737, sigma X1 X3 sama dengan 267, sigma X1 kuadrat 406, dan sigma X2 kuadrat sama dengan 182. Nah, selanjutnya untuk menghitung harga-harga atau nilai dari A, B1 atau B2 dapat kita gunakan persamaan. Nah, misalnya yaitu sigma Y persamaan pertama. Untuk mencari Y yaitu sigma Y sama dengan AN ditambah B1 sigma X1 ditambah B2 sigma X2. Selanjutnya, sigma X1 kali Y sama dengan A sigma X1 ditambah B1 sigma X1 kuadrat ditambah B2 sigma X1 kali X2. Nah, maaf di sini ada yang salah, sebenarnya yang ini sigma, ini X2 bukan X3. Nah, selanjutnya
sigma X2Y sama dengan A sigma X1 ditambah B sigma X1 kali X2 dan B ditambah B2 sigma X2 kuadrat. Nah, selanjutnya, maka data-data tersebut kita masukkan ke dalam persamaan seperti sesuai dengan rumus sebelumnya, sigma Y, sigma X1Y, dan sigma X2Y. Jadi 170 sama dengan 10 kali A ditambah 10 kali B1 ditambah 10 kali B2. Ini adalah persamaan pertama. Selanjutnya 1122 sama dengan 60 kali A ditambah 406 kali B1 ditambah 267 B2. Dan ini adalah persamaan yang kedua. Next, 737 sama dengan 40 kali A ditambah 267 kali B1 ditambah 182 kali B2. Dan ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, selanjutnya, agar nilai A ini bisa menjadi 0 pada persamaan 1 dan 2, maka kita melakukan perhitungan eliminasi. Maka kita kalikan persamaan 1 kita kalikan dengan 6 dan persamaan 2 kita kalikan dengan 1 sehingga hasilnya menjadi seperti yang ada pada slide. Jadi 170 dikali 6 sama dengan 1020. 10A kali 6 10A kali 6 sama dengan 60A. 60 B1 dikali 360 B1 dikali 6 sama dengan 360 B1. Kemudian 40 B2 dikalikan dengan 6 sama dengan 240 B2. Nah, selanjutnya dengan persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua kita kalikan dengan 1, maka hasilnya akan tetap sama, yaitu 1122 sama dengan 60A ditambah 406 B1 ditambah 267 B2. Nah, selanjutnya nilai ini kita eliminasi sehingga nilai persamaannya menjadi 1020 dikurang 1122 sama dengan min 102. 60A dikurang 60A sama dengan 0A, dan 360 B1 dikurang 406 B1 sama dengan negatif 46 B1. 240 B2 dikurang 267 B2 sama dengan negatif 27 B2, sehingga 0 A-nya kita hilangkan karena nilainya 0, sehingga nilainya persamaan keempat menjadi negatif 102 sama dengan negatif 46 B1 dikurang 27 B2. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan persamaan yang keempat, nah, kita mencari persamaan yang kelima. Nah, agar perhitungan A menjadi 0 pada persamaan 1 dan 3, maka persamaan 1 kita kalikan dengan 4 dan persamaan 3 kita kalikan dengan 1, sehingga hasilnya menjadi 680 sama dengan 40 kali A ditambah 240 dikali B1 ditambah 160 kali B2. Dan 737 sama dengan 40 kali A tambah 267 kali B1 ditambah 182 kali B2, sehingga ini kita eliminasi sehingga menjadi 680 dikurang 737 sama dengan negatif 57. 40A dikurang 40A sama dengan 0. 240 B1 kali dikurang 267 B1 sama dengan negatif 27 B1, dan 160 B2 dikurang 182 B2 sama dengan negatif 22, sehingga kita mendapat persamaan yang kelima, yaitu negatif 57 sama dengan negatif 27 B1 dikurang 22 B2. Jadi kita sudah mendapatkan persamaan yang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat, serta persamaan yang kelima. Maka demikian yang bisa saya sampaikan. Materi penyelesaian selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya, yaitu penyaji ketiga. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton.